Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena seluruh yang kita rasakan ini pemberian Allah. Kesehatan, waktu, kesempatan, rezeki, materi, dan yang sifatnya non materi, seluruhnya pemberian Allah kepada kita. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menyampaikan satu materi sederhana. Mari kita menjadi orang yang tahu diri. Tahu diri bahwa Allah tidak pernah berpisah dengan kita, Allah tidak pernah melepaskan kita, dan Allah tidak tega melihat hambanya ini kemudian tidak tercukupi rezekinya. Apa yang harus kita lengkapi pada diri kita masing-masing sebagai orang yang tahu diri itu? Pertama, mari kita terus kembang tumbuhkan keimanan sebagai pondasi hidup kita. Orang yang senantiasa menjaga imannya supaya stabil, syukur-syukur kalau bisa naik seiring dengan tambahnya umur, maka orang itu akan merasakan betapa semakin dekat kepada Allah, semakin nikmat hidup ini. Beban yang ada pada diri kita itu hakikatnya adalah Allah sedang menyapa kita supaya kita merasakan bahwa kita tidak sendiri dalam hidup. Ada Allah. Ada Allah yang mendorong, yang memotivasi, yang mencukupi, yang besok Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ini yang pertama, iman. Terus jaga, tumbuhkan, kembangkan, sehingga iman akan seiring bertumbuh, bahkan syukur-syukur kalau imannya lebih dari usia yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang masih anak-anak tapi imannya sudah mantap, seperti Ali bin Abi Thalib, usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran dan mampu mengajarkan kandungan Quran kepada orang lain. 9 tahun bisa dibayangkan. Kita jauh dari Ali bin Abi Thalib, sehingga Rasul menyatakan Ali bin Abi Thalib itu gudangnya ilmu dan aku kuncinya, kata beliau. Dia tidak sempat merasakan dunia anak-anak sebab dari masa kanak-kanaknya sudah menjadi dewasa secara spiritual. Imannya sudah mantap karena beliau setiap hari melihat perilaku Nabi Rasul Muhammad SAW, sehingga kemudian dia terpengaruh begitu kuat. Dan Ali adalah orang yang hebat. Ini iman ya, kata kuncinya. Ya, mumpung kita berada pada kondisi normal. Tetapi kalau saudara-saudara kita, misalnya yang hidup di tengah hutan, tidak ada informasi, tidak ada pendidikan, tidak ada sentuhan kemajuan, mungkin bagi mereka soal iman ini masih butuh perjuangan, butuh proses panjang, butuh ada orang yang mau menyapa mereka, berdakwah di tengah mereka. Nah, sekarang kita ini berada di alam nyaman, di zona nyaman, informasi lancar, tausiah bisa kita dengar. Tinggal bagaimana kita menerapkan sekaligus menjaga agar iman kita semakin hari semakin mantap, sehingga kita siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua adalah gandengan dari iman itu ilmu. Orang yang beriman tidak punya ilmu maka kuper juga, kurang perjuangan. Orang punya ilmu tidak punya iman, buta. Sehingga kalau kita memiliki ilmu, nggak punya iman, bahaya. Koruptor-koruptor itu, ya ilmunya luar biasa. Beliau itu atau mereka itu berada di pusat kekuasaan,
sebagai tokoh penting, ternyata masih korup. Kenapa? Iman kuncinya. Buta, orang yang nggak punya iman itu hanya mengandalkan ilmu saja. Buta, sudah nggak tahu rambu-rambu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Maka kita jaga ilmu kita itu dengan iman kita itu selaras. Allah menyatakan yang tidak rugi itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini kan iman, ada ilmu, kemudian berbuat baik. Maka yang ketiga yang harus kita miliki agar kita ini tahu diri dalam kehidupan kita ini adalah hendaknya kita menambah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-harian ini dengan amal soleh, dengan amal kebaikan di tengah kehidupan kita, karena orang lain membutuhkan kehadiran kita. Orang lain itu butuh kepada orang yang bisa memberikan pencerahan batin, sehingga para kiai, para alim itu banyak didatangi orang untuk menanyakan sesuatu yang mereka rasakan sebagai kegundahan hati, sesuatu yang galau, sesuatu yang mencemaskan, datang kepada orang alim, orang yang berilmu, orang yang banyak amal soleh, dan seterusnya, menanyakan sekaligus minta doanya. Di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW sering, ya Umar bin Khattab, doakan keluarga saya karena sedang begini, ini sering. Minta doa kepada orang yang dianggap lebih dekat kepada Allah, itu boleh dalam agama kita, dan itulah ketenangan batin yang kita dapat kalau kita mau mendekat kepada orang-orang yang banyak amal soleh, punya ilmu, punya iman, dan seterusnya. Maka yang keempat yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki di dalam hidup kita ini, supaya pribadi kita menjadi orang yang tahu diri, hendaknya membangun relasi seluas mungkin dengan siapapun. Bangun hubungan dengan orang lain, supaya orang lain pun tahu apa persoalan kita, apa kebutuhan kita, apa yang sedang kita hadapi, ada solusi yang ditawarkan, ada jalan keluar yang diberikan, dan kalau bisa ada jawaban-jawaban masa depan kita, sehingga kita merasakan bahwa kita tidak sendiri dalam hidup ini, masih banyak orang yang mendampingi kita, masih banyak orang yang menyokong hidup kita, dan seterusnya. Hubungan dengan orang lain terus harus dijaga supaya kita merasa hidup ini penuh dengan persahabatan, penuh dengan silaturahmi, dan kita akan merasakan betapa indahnya hidup ini kalau kita banyak teman, banyak sahabat. Dan teman yang baik adalah teman yang berani mengatakan tidak pada keburukan, dan mereka menyatakan iya kepada kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang harus kita miliki, yang harus kita miliki dalam diri kita adalah mempunyai prinsip hidup. Kita harus punya prinsip hidup. Sekali kebenaran, tunjukkan bahwa kebenaran itu harus kita perjuangkan sampai goal. Sekali kita punya tekad untuk berdakwah, maka dakwah kita lakukan sampai kita menghembuskan nafas terakhir, mempertahankan keyakinan agama kita dengan dakwah. Karena beragama itu pertama harus mengilmui agamanya, yang kedua menghayati ajaran agama itu, yang ketiga mengamalkan, yang keempat mendakwahkan atau menyiar-nyiarkan agama itu, yang kelima baru membela agama itu kalau ada tangan kotor atau tangan jahil yang akan merusaknya. Kita punya prinsip hidup dalam diri kita, dan prinsip hidup harus diperjuangkan. Dan orang yang kekeh, orang yang istiqomah mempertahankan prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip kebenaran dalam hidup ini, dialah yang akan diakui sebagai orang yang konsisten, orang yang istiqomah, orang yang punya nafas perjuangan yang gigih, dan orang lain akan mengakuinya sebagai orang yang layak dijadikan sebagai sandaran untuk bertanya tentang berbagai hal dalam kehidupan ini. Berikutnya, biasakan berpikir ke depan. Orientasi kita hendaknya melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Orang yang sering melihat ke belakang hanya penyesalan, menangisi masa lalu, kemudian tidak punya rencana yang lebih progresif atau agresif ke depan. Orang yang visioner, orang yang melihat ke depan, dia tahu mana yang harus dilakukannya dalam waktu cepat, mana yang harus diselesaikannya, dan mana harus ditinggalkannya. Karena dia tahu waktu penting, waktu adalah pedang. Kalau kita tidak melangkah secara tepat bisa membunuh leher kita sendiri. Orang Inggris memang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Bagi kita, waktu adalah kehidupan.
Waktu adalah perjuangan, maka dalam mengisi waktu hendaknya diisi dengan perjuangan hidup supaya kita merasakan bahwa hidup ini ada makna dan besok kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berikutnya saudara sekalian, orang yang tahu diri itu adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Mari kita coba diri kita menjadi pribadi yang ikhlas, yaitu yang lurus kepada Allah, mohon hanya kepada Allah supaya kita diridhoi dalam hidup kita ini. Orang yang ikhlas itu sama dengan orang meludah, tidak lihat di mana tempat meludahnya. Orang ikhlas itu sama dengan orang nuwun sewu, orang yang sedang BAB, semakin banyak dibuang. Kalau soal amal, semakin banyak dia semakin merasa puas, merasa lega. Orang ikhlas itu sama dengan orang melahirkan, begitu keluar, kemudian mendengar tangis, maka selesailah seluruhnya, rasa sakit akan hilang karena tangisan anak itu. Begitulah orang ikhlas. Dan seterusnya banyak gambaran-gambaran bagi kita. Maka kemudian yang terakhir yang harus kita munculkan dalam diri kita sebagai orang yang tahu diri adalah tawakal kepada Allah. Jiwa ini yang harus dimunculkan sehingga tidak gampang mengeluh, tidak gampang putus asa, tawakalnya lebih menonjol. Dan orang yang tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, sudah Allah yang akan menentukan yang terbaik pada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini manfaat buat kita semua untuk senantiasa mendewasakan jiwa kita, kemudian memantapkan keimanan, menyusun langkah yang visioner, dan kita akan menjadi pribadi yang tahu diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.